sudah pada paham nih tentang pelek, karena pelek itu bagian mobil yang paling enak dimodifikasi, Pak. Setuju. Kuat, terus ringan, tidak mudah patah. Itu kan pasti diincar tuh. Nggak cuma itu, Pak. Ketika pelek itu peang itu kan mentul-mentul gitu, Pak. Mentul-mentul itu membuat kerja sok lebih keras. Kalau orang yang detail itu dipandang itu kelihatan beda. Cat ori dan nggak ori. Kadang kita menemukan pelek yang sudah tidak bisa lagi di balancing, Mas. Nah, itu apa sih penyebabnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHPedia dimanapun berada. Selamat siang, bertemu lagi dengan AHPedia dengan konten-konten terbarunya untuk mencerdaskan kita, pemilik kendaraan ataupun yang akan membeli kendaraan roda 4. Roda 2 nanti kontennya lain lagi ya. Nah, ini langsung aja. Ini beliau lagi menatap dan menerawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan sahabat AHPedia. Gimana Pak Taufik? Alhamdulillah. Sehat, Mas Wawan? Sehat, Pak. Kita buat konten-konten yang lebih umum, lebih santai, berkualitas. Ya, ada nilainya. Ada nilainya. Oke. Baik, Mas Wawan. Ini pertanyaannya adalah begini. Mobil itu peleknya ada yang standar ya? Bawaan pabrik ya. Jadi kita beli dari showroom. Ya modelnya udah sama lah, standar dengan semua merek yang sama, ya kan? Tahun yang sama. Nah, ini bagaimana sih tips memilih pelek yang bekas ini atau pelek baru? Oke, kita bahas dari satu persatu ya, Pak. Oke, baik. Nah, gini, Sobat AHPedia dan Pak Taufik ya. Ini sekedar mengingatkan Pak, mungkin sudah pada paham nih tentang pelek, karena pelek itu bagian mobil yang paling enak dimodifikasi, Pak. Setuju. Jadi misalkan diganti itu nggak akan membuat efek buruk di hal-hal yang lain gitu. Iya, betul, betul. Karena copot ganti yang baru gitu. Langsung bagus. Iya. Itu enak dipandang dan harganya terjangkau. Pelek itu kan murah, Pak. Ada yang mulai dari 3 juta satu set ada yang. Tapi mahal juga ada ya. Mahal juga ada. Berapaan? Aku kemarin pernah denger tuh 18 juta gitu. Satu set? Itu bekas padahal, Pak. Bekas 18 juta? 18 juta bekas, tapi itu dari Jepang. Oke. Terus nanti kan ada jenis-jenis ini juga, pecinta pelek, Pak. Jadi harga itu bisa, ya gelap lah, Pak. Bisa gimana ya, nggak ada patokan yang pasti gitu kalau mobil. Mobil-mobil seperti itu. Baik, jadi modifikasi untuk merubah tampilan itu paling gampang dari pelek dulu ya? Paling gampang dari pelek. Terus ketika mobil itu sudah diganti pelek, biasanya tuh tampilannya lebih beda gitu. Ganti pelek jenis rally misalkan, jadi lebih sporty. Iya nggak, Pak? Lebih lebar, diameternya kan lebih klasi gitu. Benar. Seperti itu, Pak. Jadi memang mau gonta-ganti oke gitu kan. Terus harga pelek tuh bekasnya juga bagus. Jadi misalkan diganti baru nih, beli baru, cek dipasang terus bosan, jual dengan harga masih tinggi, nanti aku beli yang lain yang baru. Itu masih masuk, Pak. Untuk orang yang suka ganti-ganti pelek ya itu hobi namanya. Masing selisih harga 5 jutaan kan masih bisa ditoleransi, Pak. Seperti itu. Nah, kita nanti bisa memilih nih mau pelek bekas atau pelek yang baru. Nah, kalau pelek baru, kita beli pelek baru tuh perhatikan mereknya, Pak. Merek, karena orang itu membuat pelek tuh biasanya mempertahankan nama ya. Betul. Namanya harus bagus gitu. Pelek ini meskipun buatan lokal tapi kuat, terus ringan, tidak mudah patah. Itu kan pasti diincar tuh. Merek ini gitu. Cuman kan kita belum kerjasama dengan merek apapun, jadi aku nggak bisa ngomong. Jadi seperti itu. Terus ketika pelek itu kita sudah tahu nih merek pelek yang bagus, kan kita bisa lihat langsung kondisinya, tinggal sesuaikan gaya peleknya, Pak. Misalkan mobil itu mobil yang bentuknya GDM gitu kan, sedan gitu. Kan kita bisa milih pelek yang seperti itu gitu. Yang bisa menunjang performa mobilnya. Kalau mobil-mobil yang klasik gitu kan biasanya diameter yang lebih kecil atau gimana lah. Itu lebih yang paham kan orang seni ya. Saya kurang memperhatikan itu. Pahami kalau itu tuh merek lokal, merek dari Jepang atau dari Jerman gitu-gitu, Pak. Terus ada juga pelek baru stok lama, Pak. Iya, NOS. Jadi itu malah bisa jadi itu tuh barang langka. Jadi dicari. Jadi harganya bisa lebih tinggi. Jadi dia tuh bentuknya mungkin unik dan jarang gitu-gitu. Tapi masih baru. Masih baru. Jadi kan yang peminatnya tuh memang orang yang suka
suka gitu. Kalau nggak suka ya nggak mau beli lah. Gitu biasanya tuh ada tuh kode-kode produksinya. Jadi di belakang itu ada kode produksi tahun berapa, bulan berapa, terus nama peleknya apa, dibuat di Jepang atau di Jerman, di Indonesia itu ada biasanya seperti itu Pak. Itu untuk yang baru ya. Nah biasanya tuh tips yang perlu diperhatikan tuh ketika membeli pelek bekas Pak malah Pak. Karena pelek bekas kan nggak semuanya kondisinya bagus. Ada yang ya pelek itu kan lingkaran gitu Pak. Kita berusaha semaksimal mungkin tidak memberi pelek yang sudah peyang ya Pak. Tidak memberi pelek yang sudah peyang. Benar. Karena itu tuh nanti akan menentukan bentuk dari bannya sendiri Pak. Kan dia kan dudukan ban. Ketika pelek itu peyang, nanti putaran roda itu susah balance. Betul. Jadi, ada muncul bunyi gitu ya. Ya, nggak cuma itu Pak. Ketika pelek itu peyang itu kan mentul-mentul gitu Pak. Mentul-mentul itu membuat kerja sok lebih keras. Kerja sok tuh kerja terus dan cepat bocor akhirnya Pak. Seperti ban benjol kayak gitu sih. Kalau pelek seperti itu. Cuman pelek bekas tuh nggak sempurna Pak, nggak seperti baru yang kalau kita ukur pakai dial gitu, dia masih sempurna gitu, mendekati sempurna gitu kan. Nggak seperti itu, pasti ada peyangnya. Tapi peyang itu masih bisa kita toleransi atau tidak gitu. Itu untuk pelek bekas. Untuk soal peyangnya. Tapi nanti ada juga yang memperhatikan bentuknya lecet atau enggak gitu Pak. Katakanlah ini Pak. Nah ini kan sudah pernah lecet. Kan beda nih nanti dengan yang mulus. Terus mulus pun beda Pak, itu cat ori atau sudah pernah di repaint. Di repaint ya. Iya, kalau cat itu masih ori, itu kan orang lebih suka gitu. Kualitas cat ori dengan nggak ori itu beda Pak. Ketika kita misalkan raba nih di bagian dalam itu biasanya ada bekas bubutan gitu Pak. Itu kan dari mesin CNC-nya ya, atau cetakannya gitu kan. Itu nanti masih ada. Kalau kita garis gini tuh masih ada kelihatan garis, jadi catnya tuh cat tipis. Kalau catnya yang asli tuh? Yang asli. Jadi tuh meskipun itu dicat itu kayak bukan cat gitu, karena sangat tipis itu Pak tadi. Kualitas catnya itu masih dijaga, apalagi itu buatan Jepang atau Jerman itu kan kualitas nomor 1 biasanya tuh. Seperti itu. Terus kalau misalkan sudah pernah di repaint, kan yang ngecat siapa nih? Kecat tangan bisa, ya kan kita nggak pernah tahu. Nah kualitasnya itu biasanya bagian catnya agak tebal Pak. Jadi itu mengurangi kalau orang yang detail itu dipandang itu kelihatan beda. Cat ori dan nggak ori. Kayak gitu Pak. Terus sama ini Pak sih, ketakutan pernah terjadi kecelakaan atau enggak gitu. Biasanya kan ada yang diperbaiki. Jadi perbaikan perbaikan itu pelek kan bisa pecah juga Pak. Oh iya benar pecah. Nah, paling parah ya pecah. Tapi kan pecah itu masih bisa diperbaiki atau nggak bisa diperbaiki ya. Terus kalau misalkan masih toel-toel gitu, masih bisa ditambal Pak. Toel-toel masih bisa ditambal. Yang penting tidak mengurangi fungsi dari palangannya ini dan bentuknya gitu. Kan bisa ada yang kena benturan. Benturan lubang. Itu kan masih bisa dipoles, ditutup pakai las gitu masih bisa. Las aluminium gitu. Nah, kan kadang kita menemukan pelek yang sudah tidak bisa lagi di balancing Mas. Nah, itu apa sih penyebabnya? Nah, kalau memang sudah tidak bisa di balancing kan berarti ini Pak, tingkat keolengannya itu besar. Iya, oleng. Jadi oleng itu bisa dari bentuk lingkarannya, bisa juga dari bobot. Katakanlah yang ini aluminium murni gitu kan, terus di sini ditambal, tapi kan tingkat aluminiumnya kita nggak tahu. Terus pas diputar, roda itu diputar, ternyata nggak balance gitu. Ada bagian yang berat. Nah itu tuh yang membuat nanti di balance nggak dapat atau harus nambal dengan timah yang lebih besar kayak gitu Pak. Dan bahkan memang tidak bisa lagi. Untuk bisa. di balancing dan akhirnya disuruh untuk diperbaiki ya. Katanya sih mungkin diketok ya, di press bisa. Di press ya, untuk meluruskan dan peyangnya hilang ya. Benar. Baik. Itu untuk tips membeli pelek bekas tadi. Pelek bekas ya. Baik. Terus ada orang yang rela ini Pak, membeli pelek bekas yang harganya tinggi ya. Itu kan sebenarnya karena dia tuh tahu nih, ini pelek ini langka atau tidak, katakanlah produksi Jepang dan itu diproduksi cuma 1000 unit, 1000 set gitu ya. Unlimited, di seluruh dunia gitu kan.
Terus orang kan pasti mencari pelek itu. Jadi meskipun harganya pelek itu kondisinya bekas, harga itu masih bisa naik terus, Pak. Iya. Masih naik, jadi malah jadi investasi ketika kita beli pelek. Katakanlah pelek ini udah bosen, taruh di rumah, dirawat dengan baik, kan jadi investasi. Ketika nanti ada orang butuh, bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Seperti itu, Pak. Terus ada juga nih ketika pelek itu tuh digunakan di sebuah film biasanya. Misal dipakai di mobil Fast and Furious, betul. itu kan, wah itu mobil yang pernah dipakai di Fast and Furious, gitu kan. Saya pengen peleknya kayak gitu, ada yang jual nggak? Pelek yang seperti itu, kan bahkan aftermarket berlomba menciptakan seperti itu, gitu. Oh iya betul. Meniru gitu kan. Meniru, ya. Tapi kalau dapat yang ori, lebih mahal lagi, gitu kan, Pak. Seperti itu, Pak. Baik. Jadi memang harga pelek tuh sangat beragam. Tapi ada nggak sih tips lebih kepada teknis ya? Kalau tadi kan kita berbicara lebih kepada estetika ya. Iya. Lebih baik, lebih bagus, lebih enak dipandang gitu. Iya. Tapi kalau dari sudut pandangnya teknis, berarti dari mekaniknya itu ada nggak sih pelek yang memang sebenarnya ini nggak layak dipakai? Apakah terlalu lebar pemakaian peleknya atau gimana? Ada nggak sih? Kalau itu sih plus minus, Pak. Plus minusnya gini, katakanlah tapak pelek itu lebar. Itu kan tapak nanti kan butuh ban yang lebih lebar juga nih, Pak. Nah, ketika butuh tapak itu nanti lebar, berarti kan tujuannya itu biar cengkramannya atau traksinya itu bagus, Pak. Itu lebih menggigit gitu. Tapi biasanya lebar dia tipis ya? Lebar biasanya tipis. Ya tergantung ini ya. Jadi kan penggunaannya. Gini, Pak, standar roda mobil itu kita tahu nih rentang sekian sampai sekian. Misal mobil X-Trail ini punya diameter, katakanlah diameter roda itu diukurnya dari ban, Pak. Dari ban sampai ketemu ban. Kalau pelek kan di sini doang nih. Ya, betul. Nanti diameternya berkurang lagi. Katakanlah mau ganti pelek yang lebih lebar. Kan kita bisa pakai ring yang lebih besar nih daripada yang bawaan pabrik. 17 semuanya. Terus nanti kan bannya nggak mungkin setebal ini, tapi cari profil yang tipis, lebih tipis, biar rodanya nggak terlalu besar. Seperti itu, Pak. Terus apakah itu tidak mengganggu performa dari kendaraan? Kalau performa dari kendaraan sih bisa dibilang kurang nyaman. Oh, kurang nyaman. Karena tinggi pelek ini akan menentukan ini daya redamnya. Oh, bannya semakin empuk ya? Semakin empuk ketika nanti ada jalan bergelombang lah, ceklongan gitu kan, dia akan menjadi tumpuan pertama yang bersentuhan sebelum terasa di pelek atau suspensi ke atas, suspensinya ngemendul ke atas itu kan. Nah, semakin tipis profil bannya, itu kan getaran semakin besar. Langsung ke atas, langsung ke shock, langsung terasa. Lompat dong orang dalamnya. Biasanya kalau memang peleknya yang lebar terus bannya tipis, suspensinya yang diganti, Pak. Suspensi cari yang lebih empuk. Kalau nggak gitu kan nggak bisa. Kalau kita memodifikasi, ya harus total. Katakanlah modifikasi pelek dengan ban yang sudah nggak standar, ya ada yang dikorbankan kan. Makanya suspensinya harus diganti yang lebih empuk lagi. Kalau nggak yang di dalam, ya lebih geronjal, lebih terasa hentakannya ketika lewat jalan tidak rata. Jadi nggak sembarangan juga dong mengganti pelek kalau kayak gitu. Ya, itu kan pinter-pinternya orang, kita katakanlah film apa tuh, Pak? Yang tukang tahu itu loh, Pak. Tukang tahu pakai mobil AE86 gitu. Inisial D. Dia tuh anaknya tukang tahu. Bawa mobil itu tukang tahu, Pak. Dia tuh punya suspensi keren, ya kan? Mobilnya diceritanya suspensi keren dan buat ngedrift tuh enak. Tapi anaknya nggak pernah tahu formula mobil tua itu bisa seenak itu, Pak. Ternyata ayahnya dulu itu raja pembalap di Gunung Akina itu. Jadi dia itu pembalap. Dia tahu cara nyeting suspensi yang baik. Meskipun dengan mobil yang sama. Kan ada tuh mobil yang setua mobil itu sama, tahunnya sama, pas dikendari anaknya tuh pas ngedrift lewat, ngesret gitu kan. Kok nggak akurasinya nggak sebagus mobil bapak gua gitu. Ternyata memang settingan suspensi itu berpengaruh terhadap akurasi, terus kenyamanan seperti itu, Pak. Itu sebagai gambaran aja. Baik, keren. Jadi kalau kita ingin mengganti pelek yang tidak standar ukurannya dengan yang pertama ya, berarti kita harus berpikir panjang juga ya. Ya, memperhitungkan dengan mantap biar kenyamanan itu masih terjaga. Gitu. Kalaupun nih misalnya mobil rally dengan mobil pakai harian gini, peleknya beda, Pak. Kalau saya
perhatikan tuh shocknya, pegasnya tuh lebih panjang. Panjang, bener. Terus kecil-kecil gitu. Betul. Itu karena dia butuh daya redam yang semakin luas, Pak. Jadi set gitu loh. Iya, bener. Jadi pas tekan pertama, itu masih bisa gitu loh. Jadi mobil nggak mantul ya? Iya, nggak mantul. Jadi masih ada ruang untuk itu. Makanya saya aneh ketika ada orang per dipotong. Itu kan aneh gitu menurut saya. Ya ngapain dipotong ya? Gitu. Untuk apa gitu? Untuk ceper. Kan sayang gitu, Pak. Padahal itu fungsinya untuk meredam kejutan itu tadi. Betul. Kalau mau dibikin ceper ya kita ganti aja ya. Kita ganti per yang lebih pendek iya. Atau kita mengformulasikan settingan seperti apa nih untuk mobil yang nyaman tapi ceper gitu. Iya. Kan banyak sekarang air suspensi. Betul. Itu kan bisa ditinggiin, turunin. Kita bisa fleksibel. Mau pas lagi gaya-gayaan ya turunin aja. Gitu pas nanti mau jalan cari kenyamanan naikin lagi. Iya. Bergaya tapi masih memperhitungkan kenyamanan. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Mas Wawan. Informasi tentang seputar pelek banyak terjadi di kalangan kita. Iya, jadi karena modifikasi pelek tuh asik gitu, nggak ada habisnya, Pak. Benar. Jadi mudah-mudahan kita kalau ingin modifikasi perhitungkan, ya tidak hanya sekedar mengganti. Yang masih pemula sebenarnya sih. Kalau yang biasa main pelek sih udah paham banget dengan hal ini, Pak. Baik. Kalau yang masih pemula kok lihat-lihat pelek itu kok bagus, terus mau ganti pelek kok masih ragu ya, misal apakah ngaruh dengan performa atau tidak, itu sebenarnya gambarnya seperti ini nih, gitu loh, Pak. Seperti itu. Baik, makasih Wawan, Mas Wawan. Oke, Pak Taufik dan Sobat Hapedia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.